Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah menarik yang hikmah dan bisa dijadikan amalan bagi yang ingin berlindung dari godaan dan kejahatan syaitan. Meski kesannya sulit dicerna logika, cerita ini merupakan kisah nyata yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diceritakan dalam Sahih Bukhari dan beberapa kitab seperti kitab Tanbihul Ghafilin yang disusun oleh Abu Laits As-Samarqandi. Dikisahkan, sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba muncul seseorang mencuri segenggam makanan. Namun kepintaran Abu Hurairah patut dipuji karena berhasil menangkap sosok tersebut. "Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah," kata Abu Hurairah. Mendengar ancaman Abu Hurairah, orang tersebut merengek dan berkata, "Saya ini orang miskin, keluarga tanggungan saya banyak, sementara saya sangat memerlukan makanan." Maka pencuri itu pun dilepaskan. Meskipun zakat diperuntukkan kepada fakir miskin, namun cara orang tersebut mencuri makanan tetap tidak dibenarkan. Esok harinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bertanyalah beliau, "Apa yang dilakukan kepada tawananmu semalam, ya Abu Hurairah?" Ia mengeluh, "Ya Rasulullah, bahwa ia orang miskin, keluarganya banyak dan sangat memerlukan makanan," jawab Abu Hurairah. Lalu diterangkan pula olehnya bahwa ia kasihan kepada pencuri itu, lalu dilepaskannya. "Bohong dia," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembari memberitahu bahwa nanti malam ia akan datang lagi. Mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah pun memperketat penjagaan dan kewaspadaannya. Benar saja, pencuri itu kembali lagi lalu mengambil makanan seperti kemarin. Dan si pencuri pun tertangkap. "Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah," ancam Abu Hurairah seperti kemarin. Pencuri itu meminta ampun sembari berkata, "Saya orang miskin, keluarga saya banyak. Saya berjanji esok tidak akan kembali lagi." Mendengar keluhan orang itu, Abu Hurairah merasa kasihan dan ia pun melepaskannya seperti kemarin. Paginya, kejadian itu diadukannya lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menegaskan, "Pencuri itu dusta. Nanti malam ia akan kembali lagi." Dan malamnya, Abu Hurairah berjaga-jaga dengan kewaspadaan super ketat. Mata, telinga, dan perasaannya dipasang sebaik-baiknya. Diperhatikannya dengan teliti setiap gerak-gerik di sekelilingnya lantaran sudah 2 kali ia dibohongi oleh pencuri. Jika pencuri itu benar-benar datang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia berhasil menangkapnya, Abu Hurairah bertekad tidak akan melepaskannya sekali lagi. Hatinya sudah tidak sabar lagi menunggu datangnya pencuri jahanam itu. Ia kesal kenapa pencuri itu dilepaskan begitu saja sebelum diseret ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kali ini tidak akan kuberi ampun," kata Abu Hurairah dalam hati. Malam pun semakin larut, jalanan sudah sepi. Tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang datang menghampiri makanan yang dia jaga. "Nah, benar juga, ia datang lagi," kata Abu Hurairah dalam hati. Tidak lama kemudian, pencuri itu bertekuk lutut di hadapan Abu Hurairah dengan wajah ketakutan. Diperhatikannya benar-benar wajah pencuri itu ada semacam kepura-puraan pada gerak-geriknya. "Kali ini kau pasti akan kuadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 2 kali kau berjanji tidak akan datang lagi kemari, tapi ternyata kau kembali juga," gertak Abu Hurairah. Pencuri itu kembali memohon. Namun tangan Abu Hurairah menggenggam erat tangan pencuri dan kali ini tidak akan dilepaskan lagi. Maka dengan rasa putus asa akhirnya si pencuri itu berkata, "Lepaskan saya, akan saya ajari Tuhan beberapa kalimat yang sangat berguna."
Abu Hurairah spontan penasaran. "Kalimat-kalimat apakah itu?" tanya Abu Hurairah dengan rasa ingin tahu. "Bila Tuhan hendak tidur, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Maka Tuhan akan selalu dipelihara oleh Allah dan tidak akan ada setan yang berani mendekati Tuhan sampai pagi." Mendengar itu, pencuri itu pun dilepaskan oleh Abu Hurairah. Sepertinya naluri keilmuannya lebih menguasai jiwanya sebagai penjaga gudang. Keesokan harinya, ia kembali menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaporkan pengalamannya yang luar biasa tadi malam. Ada seorang pencuri yang mengajarinya ayat kursi. "Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Abu Hurairah menceritakan segalanya. "Ia mengajariku beberapa kalimat yang katanya sangat berguna. Lalu saya lepaskan," jawab Abu Hurairah. "Kalimat apakah itu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, "Kalau mau tidur, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Dan ia katakan pula, jika engkau membaca itu, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati syaitan hingga pagi hari." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Pencuri itu telah berkata benar, sekalipun sebenarnya ia tetap pendusta." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi kepada Abu Hurairah, "Tahukah kamu siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu tiap malam itu?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Dia adalah setan."